Terima kasih masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saya Desti Larasati. Saudara, hari ini merupakan hari terakhir di mana Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia akan segera meninggalkan Indonesia dan akan bertolak ke Papua Nugini. Dan ini adalah visual terkini di Bandara Soekarno-Hatta di mana upacara perpisahan akan dilakukan untuk melepas Paus Fransiskus yang akan meninggalkan Indonesia. Saudara, kita lihat bersama sudah ada Menteri Agama yang bersiap untuk juga dalam upacara perpisahan dari Paus Fransiskus yang akan meninggalkan Indonesia. Saudara, kita tahu Paus Fransiskus ini berada di Indonesia sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 September 2024. Ada beragam agenda yang dihadiri oleh Paus Fransiskus dalam kunjungannya di Indonesia. Salah satunya adalah bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan. Ada juga misi perdamaian dunia yang dibawa oleh seorang Paus Fransiskus, termasuk juga soal isu lingkungan. Dan Paus Fransiskus juga sempat menyapa dari kaum disabilitas. Kemudian juga ada bertemu dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal untuk melihat bagaimana ada terowongan silaturahmi antara Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral yang menghubungkan antara dua lokasi ibadah yang berbeda antara umat Islam dan juga umat Katolik, saudara. Dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana upacara perpisahan dari Paus Fransiskus yang akan meninggalkan Indonesia. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Triksi Valencia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Triksi, jadi informasinya nanti agendanya seperti apa? Upacara perpisahan akan dilakukan pada jam berapa dan siapa saja yang sudah hadir di sana? Karena kan informasinya agenda awalnya ini jam 9:15 ya. Ada sedikit keterlambatan karena tadi banyak sekali warga yang begitu antusias untuk menghampiri Paus Fransiskus ketika keluar dari Kedutaan Besar Vatikan. Silahkan, Triksi. Betul, ya betul sekali. Memang ini antusias dari masyarakat nampaknya memang tidak bisa terbendung ya, Adisti dan juga saudara. Karena mengingat ini juga adalah hari terakhir mereka bisa melihat secara langsung dan juga lebih dekat dengan Paus Fransiskus. Tidak berbeda jauh seperti dengan di tempat-tempat lainnya, seperti misalnya tadi di Kedubes Vatikan. Di Bandara Soekarno-Hatta, sekalipun ini adalah VIP, juga ada beberapa warga yang datang jauh-jauh ke tempat ini untuk bisa melihat. Namun sayangnya memang ada pembatasan karena hanya yang diperbolehkan untuk berada masuk ataupun juga berada di dekat wartawan ini hanya orang-orang yang memiliki ID tertentu. Maka dari itu kalau misalnya saya bisa gambarkan, ceritakan di balik pagar ini sebenarnya ada beberapa masyarakat yang sudah datang dari pagi untuk bisa menunggu dan juga menanti Paus Fransiskus dan juga rombongan pendampingnya lewat di depan mereka. Setidaknya mereka bisa menyapa, meneriakkan yel-yel ataupun juga menyanyikan lagu-lagu yang akan mengantar perjalanan Paus Fransiskus menuju negara berikutnya. Nah, kalau misalnya di Bandara Soekarno-Hatta sendiri di area VIP, betul memang nanti akan ada beberapa orang yang akan melakukan pendampingan ataupun juga yang akan melepas perjalanan Paus Fransiskus dan juga rombongan pendampingnya menuju Papua Nugini. Seperti misalnya yang tertera di undangan ini adalah ada Menteri Agama Yakut Khalil Quomas, lalu kemudian juga ada Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Gandhi Sulistianto, ada Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Michael Triaskun Cahyono, kemudian juga ada perwakilan dari Vatikan seperti Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsignor Antonius Subianto, ada Duta Besar Tahta Suci untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo,
dan juga ada Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, yakni Ignatius Jonan. Ada beberapa pihak yang sudah berada di dalam ruang VIP, Adisti dan juga saudara, namun memang kami tidak bisa masuk ke dalam, tapi kami sudah melihat ada beberapa kendaraan yang nampaknya ini adalah berplat khusus, yakni dari orang-orang yang sudah tadi kami sebutkan, untuk standby atau menanti kedatangan Paus Fransiskus dan juga rombongannya ke Bandara Soekarno-Hatta. Tadi kalau misalnya kita melihat dari agenda, betul memang pada pukul 9.25 ini sebenarnya diperkirakan atau menjadi jadwal Paus Fransiskus sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi memang sampai saat ini pukul 9:55 atau 5 menit lagi menuju pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, memang rombongan dari Paus Fransiskus masih berada di jalan. Atau kalau kami tadi melihat masih ada di dalam jalan tol, tapi melihat estimasi juga tidak akan lama lagi Paus Fransiskus sudah akan tiba di VIP Bandara Soekarno-Hatta. Nah, terkait dengan persiapan, tadi kami juga melihat sebenarnya ada beberapa rombongan yang sudah masuk ataupun juga tiba lebih dulu di VIP Bandara Soekarno-Hatta, seperti misalnya rombongan dari dari rombongan wartawan yang memang dibawa dan mengikuti Paus Fransiskus dalam perjalanan apostoliknya yang ke-45, lalu kemudian juga ada dari komite yang juga sudah datang beserta barang-barang bawaan yang nantinya ini akan dibawa. Memang sudah ada pemasukan bagasi, pengecekan yang dilakukan sejak pagi tadi untuk kemudian nanti semuanya sudah siap, hanya tinggal menanti kedatangan Paus Fransiskus untuk bisa disambut dan juga diantarkan untuk melakukan perjalanan berikutnya. Kalau kita melihat juga dari yang ada di landasan pacu atau misalnya saat ini yang sudah bersiap adalah pesawat komersil milik Garuda. Ini juga menjadi permintaan dari Paus Fransiskus, di mana dalam perjalanan apostoliknya memang sengaja meminta pesawat komersil. Jadi bukan pesawat pribadi ataupun juga pesawat yang memiliki fasilitas yang lebih maksud kami memiliki fasilitas yang seperti first class ataupun juga yang private, yang ini yang tidak diminta oleh Paus Fransiskus, karena sebelumnya ada pesawat jenis lain yang memiliki fasilitas first class dan juga memiliki fasilitas yang lainnya, namun ini ditolak sehingga yang disepakati adalah pesawat jenis Airbus A330-900 Neo. Ini adalah salah satu pesawat milik Garuda yang dimiliki Garuda dan tidak ada modifikasi dan juga tidak ada fasilitas first class. Lagi-lagi kita diperlihatkan bagaimana kesederhanaan dari Paus Fransiskus dalam perjalanan apostoliknya masih terus diterapkan sampai saat ini, bahkan sampai kepulangannya. Nah, Adisti, kalau misalnya terlihat dari layar kaca saat ini mungkin sudah terlihat jelas kalau ada mobil patwal, tapi kita masih harus melihat terlebih dahulu apakah ini adalah mobil yang membawa rombongan dari Paus Fransiskus. Tapi memang sebenarnya kalau sudah melihat dari waktu perjalanannya, mereka sudah tidak jauh lagi dari Bandara Soekarno-Hatta, yang berarti hitungan menit lagi ya akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kembali lagi kepada kendaraan ataupun juga pesawat yang akan nanti membawa Paus Fransiskus dalam perjalanannya menuju Papua Nugini. Tadi disampaikan menolak ada fasilitas first class, lalu kemudian juga meminta pesawat komersil yang juga ini sudah dipersiapkan dari tanggal 3 September, kemudian juga sudah dilakukan sterilisasi 2 atau 3 hari sebelumnya, sehingga pesawat pun meskipun tidak ada fasilitas first class, tapi dipastikan ini adalah pesawat yang terbaik, sudah dipersiapkan, memberikan kenyamanan dan juga keamanan dalam membawa Paus Fransiskus dan juga rombongannya menuju ke negara Papua Nugini. Nanti di Papua Nugini akan melakukan lawatan ataupun juga perjalanannya hingga tanggal 9 September. Nanti dilanjutkan ke negara Timor Leste sampai tanggal 11 September dan juga terakhir di Singapura sampai tanggal 13 September. Nah, di sini memang kami melihat juga ada satu mobil lagi yang masuk ke dalam VIP bandara, tapi nampaknya memang kami masih harus memastikan
apakah rombongan-rombongan yang tidak jauh lagi di belakang mobil-mobil ini adalah rombongan dari Paus Fransiskus. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana tadi Paus Fransiskus dalam perjalanannya dari keluar Dubes Vatikan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta tetap mempertahankan kedekatannya, tetap mempertahankan keinginannya untuk bisa menyapa masyarakat, dekat dengan masyarakat, sekalipun hanya sebentar, sekalipun hanya bisa berjabat tangan ataupun juga hanya memberkati melalui tumpangan tangan. Nah, Adisti dan juga saudara, kita akan melihat secara langsung ini adalah rombongan dari Paus Fransiskus yang sudah tiba di VIP Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah rombongan pengawalannya pertama kali. Memang tetap ada pengamanan, tetap ada protokoler untuk tetap memastikan bahwa kepala negara Vatikan ini atau kepala negara Tahta Suci ini tetap berada dalam situasi yang aman. Nah, Paus Fransiskus masih menggunakan mobil SUV One yang juga tetap menurunkan jendelanya, kacanya untuk bisa dadah dan juga menyapa masyarakat secara langsung. Sayangnya memang tidak bisa berhenti di Bandara Soekarno-Hatta ini karena memang kalau kita melihat jadwal sebenarnya sudah harus berangkat pada pukul 9.45, tapi ini sudah pukul 10. Jadi nampaknya memang mereka mengejar juga perjalanan ataupun juga waktu untuk segera take off dan lanjut ke negara Papua Nugini. Tapi tentu sudah terdengar tadi bagaimana antusias dari masyarakat, warga-warga yang sudah datang dari pagi tetap menyapa, tetap memanggil Paus Fransiskus dan juga menyanyikan lagu-lagu untuk mengantarkan Paus Fransiskus melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini. Jadi, Adisti, kita akan menyaksikan bersama-sama Paus Fransiskus bersiap menaiki pesawat dan juga akan melanjutkan perjalanan apostoliknya ke yang ke-45 ke negara berikutnya. Tentu yang di-highlight adalah dan juga yang akan tetap diingat oleh masyarakat Indonesia, bagaimana kesederhanaan, bagaimana toleransi, bagaimana kedekatan dan keramahan dari Paus Fransiskus ini yang akan tinggal menjadi kenangan dan juga menjadi momen bersejarah bagi Indonesia yang sudah bisa menyambut Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia dalam lawatannya atau perjalanan apostoliknya yang ke-45. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dan yang Anda saksikan ini adalah mobil dari Paus Fransiskus yang sudah tiba di landasan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, saudara. Dan nantinya Paus Fransiskus ini sebentar lagi dalam hitungan menit saja akan meninggalkan Indonesia untuk melakukan kunjungannya ke Papua Nugini, saudara. Yang menarik sekali adalah ini tadi informasi dari Valencia mengatakan bahwa ini merupakan permintaan dari Paus Fransiskus menggunakan hanya pesawat komersil, bukan private jet. Mas Budiman. Ya itu kan konsisten. Aha. Ya konsisten sejak beliau memilih nama Francisco, kemiskinan. Kemudian dia menggunakan apa yang ada. Jadi tidak mau naik pesawat-pesawat jet atau apapun juga menggunakan pesawat komersial. Apa yang dirasakan oleh Paus dalam bahasa saya, itulah yang harus dia ingin merasakan kehidupan warga sekitarnya gitu loh. Sehingga tidak perlu kemudian tampil berbeda, menjadi punya kasta yang lebih tinggi, tapi dia sama. Mungkin Romo Sulis juga bisa menceritakan ketika beliau di Santa Marta tidak mau tinggal di istana. Di apartemen biasa, itu kan konsistensi gitu. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan tuh sesuai gitu loh. Nah kalau kita kembali domestifikasi di Indonesia, kan beda. Apa yang dikatakan kadang-kadang berubah-ubah, apa yang dilakukan improvisasinya terlalu banyak variabel-variabel yang bisa mengubah sehingga orang tuh bingung ini sebetulnya apa. Tidak mau dispesialkan lah ya, biasa saja, sama seperti manusia biasa. Iya, karena itu kredonya kan dia lebih suka gereja menjadi yang miskin gitu kan. Kalau dalam bahasa kalau kata gereja itu diganti katakanlah, pemerintah itu menjadi bagian dari masyarakat, kampus menjadi bagian masyarakat. Sehingga semuanya terdedikasikan untuk kepentingan publik yang lebih
luas ya. Nah itu kan Paus sedang bersalaman dengan Menteri Agama. Ya, Menteri Agama untuk menuju, saya tidak tahu berbicara apa, apakah juga akan menyampaikan pesan-pesan yang sama yang disampaikan secara khusus kepada Menteri Agama. Kita juga tidak tahu, tidak terdengar, tapi itu sesuatu yang penting ya sebelum meninggalkan tanah air menuju kepada ke Port Moresby gitu. Tapi harapannya sih pesan-pesan itu akan tetap, karena itu pesan universal ya, tetap bisa akan berlaku dan sejauh mana akan itu bisa mengubah perilaku elit politik gitu, mengubah perilaku kita semua, dan juga syukur-syukur kalau bisa mengubah perilaku kebijakan dari pemerintah agar punya afirmasi terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan gitu, tanpa harus kemudian menurunkan kelompok-kelompok yang lebih beruntung dari itu semua. Gitu. Oke. Banyak sekali pesan yang dicontohkan dari seorang Paus Fransiskus di Indonesia selain soal kesederhanaan, tapi juga soal bagaimana tidak ada jarak di antara Paus Fransiskus dan juga warga, termasuk juga kita lihat bersama bahkan pesawat yang digunakan oleh seorang Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia. Ini menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia, bukan private jet. Ya, ini adalah visual di mana Paus Fransiskus sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia. Saudara tadi juga sudah melihat Menteri Agama, juga sudah kemudian juga ada Effendi Simbolon, kemudian juga ada Dewan Pertimbangan Presiden juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap Paus Fransiskus. Akan meninggalkan Indonesia, saudara, untuk melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Ini adalah ucapan perpisahan dari seorang Paus Fransiskus kepada sejumlah pejabat yang sudah hadir di landasan Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya akan meninggalkan Indonesia dan akan bertolak menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungan apostolik atau perjalanan apostolik dari seorang Paus Fransiskus, saudara. Kita tahu bersama Paus Fransiskus sudah berada di Indonesia sejak tanggal 3 September 2024 yang lalu dan akan melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Bahkan banyak sekali ini kita lihat bersama petugas-petugas dari bandara juga sudah mulai antusias sekali untuk bersalaman dengan seorang Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia. Saudara, kita akan lihat bersama. Oke, kita akan lihat. Ini merupakan sejarah, kita tidak pernah tahu nanti akan terulang lagi berapa puluh tahun lagi, Romo, seorang pemimpin umat Katolik sedunia bisa kembali lagi ke Indonesia, tapi jangan sampai pesannya masih sama ya, harus ada yang lebih baik, perkembangan yang lebih baik, Romo. Kalau 35 tahun lagi, usia saya 95 tahun, kayaknya nggak nyampe ke situ. Apalagi usia warga Indonesia ya kan, dengan adanya polusi yang sekarang ada di Jakarta dan juga bagaimana? Ya, Paus dengan genuinitasnya tadi, kesederhanaannya. Saya melihat Paus pertama-tama putra Argentina ya, dan di Argentina dia belajar banyak hal. Tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan sosial, teologi pembebasan juga lahir dari sana. Bahkan gereja Katolik juga terbelah antara kaya dan miskin, itu fakta. Yes. Dan dari situ hatinya pasti sudah terlatih. Bagaimana saya harus bersikap sebagai rohaniwan, sebagai
pemimpin tertinggi. Tadi sempat dikatakan kan, jangan lupakan orang miskin. Itu adalah pergulatan beliau yang sepanjang hidup. Maka ketika kemana-mana pergi ke Indonesia itu ya, Indonesia dengan Argentina ya nggak jauh-jauh beda ya. Nah, termasuk negara yang berkembang begitu. Nah harapannya tadi, oh ya satu dulu, kita tetap bagaimanapun juga berterima kasih keadaannya aman ya. Aman, terima kasih kepada pemerintah yang mau berangkat. TNI dan juga Polri juga Polri, suka juga bertugas selama 3 hari ini. Saya tahu betul ini merupakan kerja keras semua dari TNI dan juga Polri untuk bisa wartawan juga kerja keras loh. Pakai lembur-lembur segala. Oke. Ya. Nah, apa namanya? Ya kita berterima kasih lah kepada pemerintah Indonesia yang sungguh mengusahakan kenyamanan untuk Paus. Nah, Paus sendiri sudah meninggalkan banyak pesan-pesan bersama juga tentang tentu saja dengan kesederhanaan bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Dan bahkan momennya juga terlihat luar biasa ya. Pasti. Imam Besar Nasaruddin Umar mencium kening dari Paus Fransiskus ya. dibalas dengan cium tangan begitu ya. Itu uskup sama kardinal nggak berani loh itu. Nyium keningnya Paus itu. Bercanda ya ini ya. Karena kedekatan ya luar biasa. Nah, ini menjadi contoh kan, tidak ada jarak sebenarnya. nggak ada ya, ketulusan itu. Ketulusan, genuinitas. Nah, saya ingat ya, tadi ada banyak PR ya. Kekaisaran Romawi itu ada gium, panis et circenses. Kalau rakyat nggak ingin berontak, belikanlah panis roti, et dan circenses hiburan. Sesederhana itu cara pikirnya Imperium Romanum. Nah, harapan kita masyarakat yang dengan 21,8 yang stunting itu kan mengerikan. Kita itu diberi berkah yang luar biasa oleh Tuhan yang subur. Apa benar ya misalnya garam saja impor. Kita apa namanya? Archipelago terbesar ya. Dengan garis pantai nomor 2. Oke, kita akan lihat bagaimana Romo, Paus Fransiskus akan menaiki pesawat dari pesawat komersil milik Garuda Indonesia. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia. Tentu saja banyak pesan yang disampaikan selama kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tanggal 3 sampai 6 September 2024 dan ini hari terakhir. Ya, sudah melihat bagaimana Paus Fransiskus akan memasuki pesawat komersil milik Garuda Indonesia dan meninggalkan Indonesia setelah sejumlah agenda dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 September, mulai dari bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan, kemudian juga menghadiri pertemuan lintas agama yang juga dihadiri oleh tokoh agama di Masjid Istiqlal bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Ada juga momen menarik dan juga momen mengharukan pertemuan antara Imam Besar Istiqlal, Nasaruddin Umar bersama dengan Paus Fransiskus pada saat diusai pertemuan terowongan silaturahmi. Setelah itu kita ketahui bersama saudara, Paus Fransiskus juga memimpin Misa Kudus ataupun Misa Akbar di Gelora Bung Karno yang dihadiri 86.000 umat Katolik. 86.000 umat Katolik di Gelora Bung Karno untuk memimpin Misa Kudus atau Misa Akbar di Gelora Bung Karno. Ada banyak pesan dan juga misi yang disampaikan oleh seorang Paus Fransiskus dalam khotbahnya. Salah satunya adalah soal bagaimana tentang social justice atau keadilan sosial yang sampai saat ini terus didengungkan seorang Paus Fransiskus
tidak adanya kekerasan, hentikan kekerasan dan juga untuk terciptanya perdamaian dunia. Termasuk juga mengapa negara Vatikan begitu tertarik kepada Indonesia karena memang keberagaman dari agama dan juga budaya Indonesia, tapi kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang kemudian kita harapkan ini jangan hanya menjadi event formalitas selama 3 hari, tapi implementasi yang harus dilakukan oleh seluruh umat, tidak hanya umat Katolik, tapi juga warga Indonesia, termasuk juga elit-elit kita, pemerintahan kita yang harus benar-benar bisa mengimplementasikan soal keadilan sosial, termasuk juga soal pola hidup sederhana. Iya, Gimana? jadi yang harus dibaca sebetulnya pesan soal katakanlah orang miskin. Itu pesan yang universal, ya, bukan semua agama akan berbicara soal orang miskin. Kalau kita merujuk kepada konstitusi, fakir miskin dipelihara Fakir oleh miskin negara, dan anak-anak terlantar. dipelihara oleh negara. Itu kan teks konstitusi, ya. Dan itu 34. sudah jelas. Sudah jelas, sudah clear, itu dipelihara oleh negara lah. Sehingga bagaimana teks itu kemudian bisa diwujudkan, bisa diimplementasikan. Sehingga itu akan semakin jadi gitu. Sehingga janji-janji kemerdekaan, janji-janji yang ada di konstitusi itu betul-betul bisa segera mewujud. Kan ingat pidato Soekarno di 1 Juni 1945. Di era kemerdekaan tiada lagi kemiskinan. Ya, itulah sekarang PR-nya 25,2 juta. Itu asumsinya kalau pengeluarannya adalah sekitar 2,5 juta. Kalau kemudian pengeluaran itu dinaikkan, akan makin besar juga orang miskin. Apakah itu masih sudah sesuai dengan tujuan kita hidup bernegara? Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang harus bisa ditangkap, ya, bisa ditangkap oleh elit, oleh pemerintahan baru. Apalagi yang- ini lu 5 tahun lah ya, harusnya bisa dari nol lah ya untuk bisa menciptakan. Iya, jadi banyak tadi ya kita berbicara bahasa paus itu kan bahasa-bahasa diplomatik yang memang tidak mungkin beliau langsung kepada straight to the point. Ya. Kan dalam pidatonya kan beliau juga mengatakan ya, jika benar kalian tuan rumah tambang emas terbesar di dunia. Spesifik ya. Ya, harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Disinggung soal tambang itu sebagai kekayaan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana perbedaan, bagaimana manusia-manusia ini diperhatikan. Itu dalam bahasa low contact yang saya coba pahami. Nah, itu semangat-semangat itulah yang menjadi pekerjaan rumah, sehingga show tontonan 70 jam dari paus melalui berbagai media sosial, itu kan luar biasa. Dan seharusnya itu menjadi refleksi, ya, refleksi bagi kita semua. Dan paus clear ya, menyukakan bagi kewajiban manusia yang bekerja di bidang politik, ya, untuk betul-betul mengawal ini semua, mengawal kemajemukan, mengawal kemaslahatan bersama, mengawal ketimpangan, mengawal hak asasi manusia untuk betul-betul diwujudkan. Spesifik pesan itu disampaikan kepada orang-orang yang bekerja di wilayah politik. Nah, itu yang harus terus diingatkan, menjadi early warning system. Ya, early warning, mengingatkan bahwa akan ada bahaya kalau gap kemiskinan itu kemudian dibiarkan. Karena keadilan sosial itu kan sebenarnya akan mewujud pada sebuah perdamaian. Agak susah mewujudkan sebuah perdamaian tanpa ada social justice. Social justice bukan hanya the have and the have not, tetapi kesenjangan spasial dan lain sebagainya. Itu kalau ini kan menyangkut perasaan ya. Orang yang merasa tidak adil, tidak adil, melihat yang begini, ini kan akan banyak lihat nanti setelah Paus ke Port Moresby, apa yang akan terjadi. Lu juga akan lihat, oh udah kembali lagi. Adisti, saya ingat refleksi COVID ya. COVID 2 tahun menerpa Indonesia. Ya, orang betul-betul terpukul dengan COVID. COVID sekarang kembali sudah relatif selesai. Apa yang bisa dipelajari dari COVID? Perilakunya tetap sama saja. Tidak ada sesuatu yang diperbaiki.
ya kan? Kesadaran hidup juga sama saja. Kalau kita naik pesawat, kalau dulu COVID sebelum sebelum turun orang harus duduk dulu semuanya, sampai keluar satu persatu. Jaga jaraknya, Jaga jarak. tertibnya. Sekarang udah kembali normal. Artinya apa? Apakah bangsa ini harus meningkatkan menjadi nation learning, bangsa yang pembelajar dalam semua peristiwa-peristiwa itu, sehingga hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau enggak kita akan begini-begini terus gitu loh. Sehingga Nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana sehingga speech-nya Yohanes Paulus harus diulang lagi. Omongan tadi Romo Sulis menyebutkan soal kemunafikan. Itu kan juga pidatonya Mohtar Lubis di tahun 74. Berbicara soal karakter manusia Indonesia. Ya sekarang masih begini-begini saja gitu loh. Nah inilah yang menjadi bangsa pembelajar yang sesuatu hentakan-hentakan itu bisa mengubah perilaku dari masyarakat. Dan itu butuh keteladanan. Itu butuh keteladanan. Dan kita juga berharap ada keteladanan itu di pemimpin-pemimpin kita nantinya. Romo. Jelas dong. Pemimpin disumpah untuk melayani masyarakat. Pemimpin jadi begini. Kita menyebut pemimpin secara spesifik politisi ya. Negara ini hancur apa tidak bergantung politik. Ada pemimpinnya. Agama benar apa tidak Tergantung pada bergantung pemimpin. politik. Ya kan. Pendidikan baik apa tidak. Jadi sebetulnya tugas politisi itu tugas yang sangat luhur. Ya, sangat luhur. Paus juga menyebut itu. Cuman kita telah belajar juga seolah-olah politik itu perkara busuk, akal-akalan dan sebagainya. Nah, harus kita kembalikan kepada martabat yang sangat mulia. Bagaimana kaum politisi itu betul-betul melayani masyarakat yang dengan istilah bonum commune itu. Demi kepentingan umum. Repotnya kan sekarang terjadi pembalikan seolah-olah kalau berpolitik itu harus jahat, harus kotor, harus menipu, harus munafik dan sebagainya. Padahal pada mulanya tidak demikian. Oke, kita akan lihat Romo dan juga Mas Budiman, kita akan lihat gambar terkini di mana tadi baru saja kita lihat pintu tertutup, pintu dari pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya di negara Papua Nugini setelah 3 hari ini, saudara. 3 hingga sampai 4 hari ini, 3 sampai 6 September. Paus Fransiskus ini berkunjung di Indonesia dengan sejumlah agenda dan juga membawa pesan yang banyak sekali kita bisa lihat, termasuk tadi kita sudah membahas soal bagaimana dengan adanya kunjungan Paus ini bisa merefleksikan diri tidak hanya bagi umat Katolik tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tampak sekali antusias tadi sebelum Paus Fransiskus meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan. Ini menunjukkan bahwa Paus Fransiskus ini merupakan salah satu sosok yang kemudian dinantikan oleh tidak hanya umat Katolik tapi juga tokoh lintas agama dan juga warga lintas agama lainnya, termasuk juga kerinduan akan pemimpin yang punya genuinitas di Indonesia, yang tulus untuk menyapa warga, melihat secara langsung, dan kita akan melihat sebentar lagi, saudara, sosok Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia dan akan bertolak ke Papua Nugini. Permintaan yang diajukan oleh Paus Fransiskus adalah menggunakan pesawat komersil. Pesawat komersil, bukan private jet. Bahkan ini adalah menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus menuju ke Port of Moresby di Papua Nugini. Saudara, sebelumnya juga Paus Fransiskus juga dari Italia ke Indonesia juga menggunakan pesawat komersil yang dicharter, saudara. Dan ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan dari seorang Paus Fransiskus dan tidak ingin dispesialkan, begitu ya, ingin dispesialkan dalam kunjungannya, termasuk juga bagaimana kita melihat pada saat Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia menggunakan kendaraan berwarna putih, hanya SUV, begitu, dan selalu membuka kaca jendela mobilnya, bahkan duduk di bagian depan
Dan kita tentu saja patut bersuka cita dan juga berbangga dan berbahagia seorang Paus Fransiskus mau berkunjung ke Indonesia. Begitu ya, bahkan banyak sekali anak-anak, bayi, anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Dan apa ya, Paus Fransiskus Smiling Pope gitu ya, kita melihat secara langsung bagaimana ketulusan dari seorang Paus Fransiskus. Ya. Termasuk di misa kemarin ya. Di misa kemarin dengan ya, umurnya sudah 87 ya, sudah tidak muda lagi. Lalu ada sakit di mana kaki juga. Tapi dengan segenap upaya mencoba menganimasi masyarakat yang lama tidak mendapatkan kunjungan ke Paus itu sesuatu yang luar biasa. Kita berharap juga Paus ini nanti masih ada 3 negara ya. Iya, ada 3 negara. Tetap sehat. Kita mendoakan terus semoga tetap sehat. Nanti masyarakat di Papua, umat Katolik, umat pada umumnya juga mendapatkan berkah pesan tersendiri dari Papua kemudian ke Timor Leste atau Timor Leste, ya. Singapura. Mantan saudara kita. Baru kemudian ke Singapura pasti dengan pesan itu. Kembali ke Indonesia, saya mau menyinggung sedikit tadi boleh yang Boleh dong. Ya, jadi tadi soal Panis Hadzidjantas ya. Rakyat sederhana itu ya sederhana kok pemikirannya. Masyarakat sederhana itu butuh makan dan merasa nyaman. Faktanya di Indonesia mencukupi beras saja masih swasembada. Kedelai makanan rakyat itu ada lagunya di Jawa. Tahu, tempe, impornya berapa persen itu. Garam saja impor. Ini masalah impor mengimpor ini ada apa? Kok sampai sangat senang mengimpor? Itu artinya bagaimana kemudian pemerintah juga harus bisa mengupayakan kesejahteraan kepada rakyat. Itulah yang kemudian mungkin bisa kita impor ya, makanan tercukupi. Tapi kan itu bahaya. Kayak kemarin misalnya pada masa pandemi. Semua butuh sustainability di masing negara. Nah, salah satu usaha yang paling pokok itu jangan lupakan pertanian. Oke. Dan itulah yang kemudian juga bisa kita lihat bagaimana kesederhanaan dan juga kesahajaan dari seorang Paus Fransiskus ya. Kita akan mengajak pemirsa Kompas TV untuk melihat bagaimana visual terkini dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana tampaknya pesawat Garuda Indonesia akan segera bersiap untuk membawa Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya, saudara. Dan ini dia sejumlah, tadi kita sudah melihat juga Menteri Agama, begitu ya, juga sudah memberikan sebentar lagi kita akan melihat Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia, saudara. Tadi juga sempat pekerja ataupun karyawan dari yang berada di landasan pacu juga bahkan antusias untuk menyalami dari Paus Fransiskus. Iya, itu genuinitas ya. Jadi ya kadang-kadang dia melihat, dipanggil, diberkatin gitu kan, itu kan sikap-sikap yang genuine gitu. Sehingga ya itulah sosok dari Paus Fransiskus yang saya pahami ya. Saya pahami, saya juga pernah ikut misa di Basilika Santo Petrus gitu, sehingga memahami ya begitu, selalu menyalami siapa yang dekat disalamin. Dan tidak ada jarak ya, memang. Tidak ada jarak gitu, tidak ada jarak. Dan saya juga agak menarik ketika percakapan dengan salah seorang wartawan yang menanyakan soal di penerbangan dari Italia ke Jakarta, pandangan dari Paus Fransiskus soal imigran dan refugee gitu kan. Dia mengatakan imigran dan refugee selalu ada pada diri saya gitu. Itu kan menunjukkan sebuah komitmen yang luar biasa gitu. Orang-orang yang dieksklud oleh negara justru ada pada diri dia. Itu adalah simbol humanisme, simbol kemanusiaan yang lintas batas, yang tidak pernah dipahami oleh kepentingan-kepentingan negara, apalagi kepentingan-kepentingan politik. Nah, inilah yang menjadi sosok yang penting. Sudah akan sudah bergerak. Iya, kita akan lihat bagaimana yang hadir di landasan pacu juga sudah melambaikan tangan ucapan perpisahan kepada Paus Fransiskus yang segera meninggalkan Indonesia, saudara.
Berapa jam ke pos Moresby? 6 atau berapa? Sama ke arah Papua lah. Oh ya? Hampir 8 jaman. Lama juga ya. Oke, ini dia ada Ignatius Jonan, kemudian juga ada Effendi Simbolon. Tadi juga kita melihat bagaimana Menteri Agama juga memberi kedutaan besar juga dari Duta Besar Vatikan. Juga kita sudah melihat bagaimana Paus Fransiskus sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini, saudara. Tentu ini akan dicatat dalam sejarah, baik itu sejarah Indonesia dan juga dunia, bahwa seorang Paus Fransiskus pernah menginjakan kakinya ke bumi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, membawa berbagai macam pesan dan juga misi soal toleransi beragama, keadilan sosial, hentikan tindakan kekerasan, dan perdamaian bisa segera tercipta jika adanya atau jika terciptanya keadilan sosial. Inilah yang kemudian menjadi PR kita bersama, warga dan juga pemerintah serta elit, untuk bisa mengimplementasikan apa yang dipesankan oleh Paus Fransiskus selama di Indonesia, termasuk soal isu lingkungan juga sempat disinggung oleh seorang Paus Fransiskus, keadilan sosial, serta perdamaian. Keadilan sosial tidak akan pernah tercipta, saudara, dan toleransi beragama inilah yang kemudian tetap harus bisa kita ciptakan dan juga upayakan di negeri Indonesia ini. Kita sama-sama saksikan bersama detik-detik Mas Budiman. Ya, artinya tetap kita harus terima kasih. Ya, artinya apapun semuanya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Ya, terima kasih kepada pemerintah Indonesia. Ya, yang telah mengusahakan banyak untuk Paus, mengusahakan banyak untuk gereja, ada persahabatan dari dua negara, dan tentu saja pesan-pesan dari Pak Jokowi juga nyambut. Bapak Nasaruddin Umar, imam besar masjid, juga memberi poin-poin, dan Paus memberikan banyak poin. Itu berarti sekali lagi itu PR untuk kita sebagai bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, archipelago nomor 1 atau nomor 2, itu luar biasa, kekayaan sudah banyak disebut. Cuman kita juga punya masalah yang sangat besar sebagai bangsa. Dan kalau tadi jangan sampai stuck, saya hanya mau mengutip kata-kata Bung Karno, jas merah. Karena kalau bangsa yang tidak belajar dari sejarah, ya kita akan jatuh kepada pengalaman yang sama, itu lagi. Misalnya pada zaman Soeharto itu menggunakan teori Rostow, teori pembangunan, tinggal landas dan sebagainya. Dibikin GBHN dan seterusnya. GBHN ada. Nah, sekarang pemerintah mencoba membuat ada tujuan 2045 ya. Kita kembali lagi melihat bagaimana visual terkini di mana pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus melanjutkan lawatannya atau kunjungannya ke Papua Nugini ini akan lepas landas, saudara. Masih lama itu. Ya. Pelan, nanti belok lagi baru gaspol. Oke, kita juga berterima kasih dengan kunjungan Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia yang sudah berkunjung ke Indonesia sejak tanggal 3 sampai 6 September. Tidak hanya berkunjung tapi juga memberikan banyak pesan dan juga misi pelajaran bagi seluruh umat Katolik dan juga warga Indonesia, saudara.
Dan saudara, kita tahu ada beragam agenda yang dihadiri oleh Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia. Di antaranya adalah kita tahu Paus Fransiskus juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan. Bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana, disambut hangat tanpa jarak sama sekali. Kemudian juga Paus Fransiskus menemui tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dan kalau kita mengingat kembali pada saat itu ada momen yang menarik pada saat Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mencium kening dari Paus Fransiskus tanpa ada jarak, seorang tokoh agama dari umat Islam dan juga Katolik begitu, kemudian dibalas dengan cium tangan begitu dari Paus Fransiskus ke Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar. Paus Fransiskus juga menjadi pemimpin misa kudus ataupun misa akbar di Gelora Bung Karno yang dihadiri oleh 86.000 lebih umat Katolik, saudara. Ada banyak pesan yang disampaikan oleh seorang pemimpin umat Katolik tertinggi sedunia, saudara, Paus Fransiskus, kepada umat Katolik yang pada saat itu menghadiri misa kudus di Gelora Bung Karno. Ada banyak pelajaran yang kami petik dan juga warga Indonesia khususnya petik, adalah kesederhanaan dan juga kesahajaan selama Paus Fransiskus berada di Indonesia. Ia tak henti-hentinya untuk menyapa warga selama melihat warga yang menunggu sedari pagi untuk melihat secara langsung sosok Paus Fransiskus, saudara. Dan nantinya saudara, Paus Fransiskus ini akan melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini setelah berkunjung ke Indonesia, saudara. Kita sudah melihat bagaimana cukup mengharukan ya, Mas Budiman, selama mengharukan berhari sekali ini. ya. Dan saya juga ketika berada di lapangan, saya juga bertemu dengan teman-teman di kepolisian, ya, teman-teman di TNI, teman-teman di Detasemen Khusus, ya, yang betul-betul bagaimana mengelola itu dengan, pada satu sisi memang ada kedekatan Paus dengan masyarakat, tetapi juga harus ada aspek security yang dipertimbangkan. Itu tentunya apresiasi harus diberikan kepada teman-teman aparat keamanan selain pemerintah secara keseluruhan, yang bisa menjaga agar kedekatannya tetap bisa dilakukan, kehangatannya bisa bisa dirasakan, tetapi aspek security yang betul-betul saya berkomunikasi dengan teman-teman yang betul-betul tidak tidur dia menyiapkan bagaimana, terutama di tempat, karena memang ya dari sisi pemilihan mobil, ya itu pun sudah rumit, ya, tidak mau dengan mobil anti peluru dan lain sebagainya. Ya, hingga memilih yang dipakai oleh rakyat Indonesia. Ketika kemudian pakai mobil maung gitu kan, tidak juga kemudian menggunakan hal-hal yang sangat berisiko tinggi. Ini kerumitan-kerumitan tersendiri, dan justru itulah kita harus bisa belajar betul dengan genuinitas itu sendiri gitu ya. Ini yang menjadi sangat-sangat penting, dan saya pribadi sih menjadi penting karena apa yang disampaikan oleh Paus itu semacam devil advocate ya bagi saya dan atau bagi siapapun, untuk melihat kembali apakah yang jalan-jalan yang kita sudah tempuh itu adalah jalan-jalan yang benar, ya. Apakah jalan-jalan yang kita perlu berhenti sejenak, melakukan retret gitu, melakukan tadi Romo Sulis mengatakan eksamen politik untuk memeriksa lagi apa yang sudah kita kerjakan, baik itu masyarakat, baik itu gereja, baik itu pemerintah, baik itu polisi, siapapun, untuk melihat, duduk sejenak melihat sampai di mana kemudian perjalanan bangsa ini menuju tujuan bernegara seperti yang ada di konstitusi. Nah, itu yang menjadi momen penting. Saya selalu merefleksikan apapun peristiwa itu kepada di mana kita berada ini sebetulnya.
apakah keteladanan sudah menjadi satu hal yang penting? Apakah kesederhanaan itu sudah diterapkan? Apakah berbela rasa itu sudah betul-betul dijalankan? Ketika kita melihat kiri kanan seperti ini, apakah kita tega untuk melakukan flexing yang seperti itu? Apakah kita sudah satunya kata dan perbuatan? Kata, jangan-jangan kata dan perbuatan, kata dan kata. Hari ini A, besok sudah B, besok sudah C lagi. Tergantung pada situasi. Ini adalah moment of truth, ya, sebuah momen untuk merefleksikan bagaimana apa yang harusnya bisa dikerjakan dan ditarik pesan benang merah dari kunjungan dari Paus. Itu yang bagi saya sangat penting sekarang. Ada banyak pesan yang begitu mengena sekali, dekat sekali yang disampaikan oleh Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia. Jangan sampai kunjungan ini hanya diibaratkan seperti kembang api. Pada saat bagus, indah dilihat, tapi setelah itu kita tidak bisa mengimplementasikannya. Itulah yang kita harapkan terus berjalan pesan dari Paus Fransiskus. Kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, saudara.